Ayo geng, balik lagi sama gue ya. Welcome back again in my channel Red Hooligan Mania, geng ya, channelnya fans loyal Manchester United ya. Eh, Buat lo ya yang mungkin nyempetin video gue ya, buat nonton ya, terima kasih banyak ya. Jangan lupa sebelum lanjut ya, jangan lupa lo yang belum pada subscribe, ayo geng di subscribe geng, support gue dengan subscribe ya. Jangan lupa di like and comment and share ke teman-teman lo ya geng. Alright, kita sekarang punya pembahasan seputar uh, kita punya pembahasan seputar pemain kita yang satu ini yang benar-benar cukup problematik ya, dalam statementnya dia ya, dan juga dalam perilakunya dia terhadap klub ya geng, dan tentang masa depannya dia juga di Manchester United yang tambah ruwet ya geng ya. Siapa lagi kalau bukan Alejandro Garnacho ya geng ya. Jadi kita akan bahas sedikit gimana perkembangan berita tentang Alejandro Garnacho ya geng, yang benar-benar menyulitkan klub ya untuk membuang nih satu pemain begitu ya. Jadi kabar-kabar baru ini gua baca-baca dari Sky Sport ya geng ya. Gua baca dari Sky Sport geng ya. Jadi ada penawaran sebenarnya dari Bayern Munich ya geng ya, dan jadi ada penawaran dari Bayern Munich kepada Alejandro Garnacho, dan Garnacho menolaknya geng, dan dia mengatakan bahwa dia hanya ingin pergi ke Chelsea. Jadi The Sky Sport bilang Garnacho menolak Bayern Munchen ya, dan dia hanya ingin pergi ke Chelsea ya geng ya. Jadi ini benar-benar tambah ruwet ya, tambah menyusahkan klub ya untuk mengurus ini satu pemain ya kan. Jadi kocak gitu geng, sekarang justru malah ibaratnya pemain tuh lebih punya kuasa penuh atas masa depannya dia daripada klub ya. Sedangkan kayak Isak contohnya, Isak juga dia mau mogok kerja gitu kan ya, mau mogok main gitu ya untuk Newcastle. Jadi kayak serasa kayak klub ini malah justru nggak punya power terhadap pemain gitu. Jadi pemain bener-bener yang punya segalanya di klub gitu, di atas klub itu ada pemain. Jadi aneh gitu geng ya. Ya kasusnya Isak, terus kasusnya kita juga, terus kemarin Mark Guehi yang katanya selek sama pelatihnya ya kan ya, setelah pasca laga dengan Chelsea. Jadi banyak banget pemain-pemain sekarang yang bener-bener nggak punya attitude ya, nggak punya tata krama, atau mungkin nggak punya pengetahuan penuh ya. Harusnya tuh dia di posisi pemain tuh nggak begitu geng, dia nggak punya kapasitas untuk seperti itu kepada klub seperti itu. Jadi gua akan bacakan sedikit ya berita dari Sky Sport yang gua lihat ya. Intinya Garnacho ini intinya nolak Bayern Munich, yang katanya berarti sih Bayern Munich ini juga lumayan berminat ya geng kepada Garnacho. Kayaknya sih entah itu beli permanen atau mungkin di lawan ya, tapi ada penawaran lah dari si Bayern Munich gitu, dan Garnacho intinya ditolak sama Garnacho, dan dia cuma ingin pergi secara permanen ke Chelsea begitu. Jadi kalau emang dia statementnya hanya ingin pergi permanen ke Chelsea, berarti tandanya mungkin dari pihak Bayernnya cuma menawarkan opsi lawan kayaknya ya geng ya. Jadi pemain internasional Argentina ini ingin menandatangani kontrak hanya untuk Chelsea geng. Pemain berusia 21 tahun ini tidak menginginkan transfer pinjaman. Nah itu kan dia bilang begitu geng ya kan, di Sky Sport bilang bahwa Garnacho statementnya seperti itu ya, dia hanya ingin pindahan permanen ke Chelsea, dan dia ingin Manchester United untuk menyetujui keputusan kepindahannya secara permanen dengan Chelsea. Tapi kan as you know, Chelsea sekarang punya problem baru ya, kayak si Colwill sudah pasti ya cederanya cedera panjang, dan sebagai apa namanya, manajer klub, sebagai direktur teknis atau mungkin segala onboardnya di Chelsea ya kan, udah pasti dia lebih memilih untuk urgentnya itu lebih ke yang back gitu, bukan lagi ke si Garnacho. Apalagi dia juga punya keinginan untuk mendatangkan Xavi Simon ya. Jadi
Jadi Garnacho ini udah nomor-nomor kesekian lah, udah bukan yang utama buat Chelsea begitu. Jadi ya pokoknya itu derita lo aja Garnacho, rasain aja lah ya, nggak tahu lah. Pokoknya ini nasib lo bakal gimana. Tapi gara-gara kelakuan lo, jadi kayaknya udah dia kepengen banget ngebet ke Chelsea, tapi sedangkan Chelsea-nya sekarang lagi di posisi yang gak urgent-urgent banget buat ngambil Garnacho. Jadi lu jangan kepedean dulu Garnacho ya. Ini mau dibawa kemana nasib lo gitu. Jangan terlalu kekeh banget pengen ke Chelsea. Sedangkan Chelsea sekarang udah beda lagi option tuh, mengambil decision buat ngambil pemain tuh udah beda lagi. Karena ada kejadian si Colwill ini bakal absen begitu. Kemarin aja dia habis ngincer Alessandro Bastoni ya kan, dari Inter Milan, sama Inter Milan ditolak ya kan. Jadi ini udah tandanya berarti si Chelsea ini udah sama Garnacho ini udah ya nomor kesekian si Garnacho ini gitu loh. Jadi kayaknya sih agak tambah ruwet lah intinya nih geng, titik temunya bakal sampai mana tambah ruwet pokoknya. Jadi tapi ada kesenjangan dalam penilaian antara Chelsea dan juga Alejandro Garnacho. Jadi Chelsea ini menganggap ada perbedaan antara penilaian harga dari si Man United dan pihak Chelsea-nya, geng. Jadi Man United dilaporkan ya menilai Garnacho ini pada 50 juta euro, geng. Ngiranya sih pertanyaan sih Garnacho ini valuasinya itu nggak sampai 50 juta euro. Jadi si Chelsea ini cuman memperkirakan nilainya Garnacho itu cuman setengahnya. Jadi ya sekitar 25 juta euro ya, geng. Dan ya ini mungkin Chelsea karena udah bukan overnya dia udah bukan concern buat datangin si Garnacho, jadi kepentingan pertamanya udah bukan buat Garnacho, dan jadi ya valuasinya ya dia ngerasa emang Garnacho nggak semahal itu, nggak 50 juta euro gitu. Sedangkan MU merasa Garnacho itu bernilai 50 juta euro gitu. Man United dapat menunjukkan fakta bahwa dia adalah pemain internasional Argentina gitu ya, dan Man United menyangkal penilaian Chelsea karena beberapa pemain yang profilnya dan tipe-tipenya hampir sama dengan Garnacho itu dijual dengan harga sekitar 50 jutaan euro dan 45 jutaan euro lah, sekitar harga-harga segitulah kebanyakan pemain-pemain yang profilnya sama dengan Garnacho seperti Jamie Gittens dan Noni Madueke seperti itu. Jadi si MU ini kekeh bahwa nilainya Garnacho itu di sekitar 50 juta euro, dan si Chelsea cuman percaya dan mau belinya cuman di setengahnya dari harga yang divaluasiin sama si Man United. Chelsea percaya Garnacho bernilai kurang dari itu karena dia tidak memiliki masa depan lagi di Old Trafford dan dia hanya ingin pindah ke Chelsea. Nah ini kan gue bilang dari sebelum video gue gitu, dengan kelakuannya dan statement-statementnya Garnacho itu bakal membuat harga valuasinya bakal menurun begitu, geng, dan klub bakal dirugikan. Jadi pemain-pemain sekarang itu nggak tahu gue mikirnya apa gitu ya. Lu ngerasa lu yang paling punya power apa gimana di klub gitu, sedangkan lu cuman pemain, lu dibayar pakai gaji klub gitu kan. Jadi nggak usah banyak gaya Garnacho gitu kan ya. Ini juga belum tentu Chelsea bakal beli lo gitu. Habis itu, geng, Chelsea sekitar 15 pemain telah meninggalkan Chelsea musim panas ini dan 9 lagi kemungkinan akan pergi gitu. Jadi Chelsea perlu menjual lebih banyak pemain ya pada saat yang sama untuk memboyong Xavi Simon dari RB Leipzig sebagai penyerang dan Alejandro Garnacho adalah target utama mereka. Ini tadinya ya, geng, ya, target utama mereka adalah Alejandro Garnacho dan Xavi Simon. Cuman berhubung ada kejadian yang nggak diduga ya, kalau bahwasannya si back mereka yang calon digadang-gadang bakal jadi kapten di Chelsea besok ya, diproyeksinya di kapten di Chelsea, itu mengalami cedera dan bakal absen panjang. Jadi target utama mereka sudah bukan lagi Alejandro Garnacho gitu. Jadi Chelsea tinggal milih mau ngambil Alejandro Garnacho, mau ngambil Garnacho berarti Xavi Simon nggak diambil gitu ya, atau mau ngambil Xavi Simon terus Alejandro Garnacho kagak diambil. Jadi harus cuma milih dua, antara dia ngambil ganti buat ngisi posisinya si Colwill ya penggantinya, karena ini musim sudah berlangsung ya, dan cuma tinggal beberapa pekan lagi bursa transfer akan berakhir. Jadi
Chelsea harus bener-bener decisionnya harus bener-bener bener ya, melangkah buat ngambil keputusan tuh harus benar, jangan sampai salah, karena ya itu tadi transfer window bakal sebentar lagi udah usai, jadi keputusan Chelsea benar-benar krusial ya untuk mengambil keputusan mau ngambil si Garnacho apa ngambil Xavi Simon, atau malah justru dua-duanya itu antara Xavi Simon sama Garnacho udah nggak penting lagi di concernnya si Chelsea untuk mengambil pemain dua itu. Jadi cuman concernnya itu bagaimana caranya mendatangkan pemain untuk gantiin posisinya si Colwill begitu, geng. Terbukti kemarin dia kan udah ngajuin penawaran buat Alessandro Bastoni dan ditolak. Jadi ya gua rasa ya ini bakal jadi saga yang panjang banget buat Garnacho ya, bisa jadi aja ini dia nggak bakal keluar sampai bursa ditutup gitu ya, dan ya udah mampus mampus kalian gitu ya, lu nggak mogok main dah sana mogok main nih gitu kan ya, jadi lu menghancurkan karir lu sendiri. Jadi gue heran sama Garnacho kenapa gitu harus egonya ditinggiin seperti itu dengan segala dramanya dia, dengan segala kelakuannya dia gitu dan gayanya dia gitu. Akhirnya kalau emang dia nggak bisa keluar sebelum bursa ditutup, jadinya kan dia udah otomatis ini apa namanya nggak bisa ikut, nggak masuk dalam daftar pemain yang didaftarin ke Premier League sama Amorim, udah pasti udah gitu bakal absen selama semusim. Jadi klub pun nggak rugi apa-apa, lu nggak mau nurut juga nggak apa-apa gitu, lu bakal dimatiin karirnya sendiri gitu. Masih banyak pemain-pemain lain yang cukup oke lah kualitasnya di atas lo gitu. Jadi sangat disayangkan Alejandro Garnacho harus bersikap seperti itu sebagai pemain muda seperti itu kan. Jadi klub malah bodo amat, lu mau nggak nurut ya udah gitu, lu nggak bakal main semusim itu bakal merugikan lu juga ya kan, nggak bakal ada apa klub-klub lain yang bakal berminat sama lo juga ya. Lu harus berkaca dengan kejadiannya si Sancho gitu, jangan jadi orang yang sama kayak Sancho, jadi lu susah dijual, jadinya lu bakal masa depannya bakal suram gitu ya. Jadi menurut lo gimana geng ya, lu bisa komen di bawah ya geng, jangan lupa ya sekali lagi untuk subscribe dan support gua, dan lu boleh tulis pendapat lu di komen ya, kita bisa bahas-bahas bersama di komen. Habis itu jangan lupa di like and share ya geng. Thank you for watching my video and see you in the next video geng. Bye.